Salam boros. Memulai pembicaraan tentang tujuan pertemuan kita, sesungguhnya adalah perkembangan kekinian generasi kita masyarakat Maibrat dalam hal pembangunan sumber daya manusia sangat berkembang pesat. Namun kita memiliki satu kelemahan yang merosot setelah kita mengikuti refleksi historis di mana dalam perspektif antropologi masyarakat Maibrat adalah masyarakat komunal yang kehidupannya itu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Hal tersebut dalam perjuangan kita ada satu cerita tentang si buta yang membawa lenterna di waktu malam. Itu artinya tentang orang-orang tua kita terdahulu yang tidak mengenal pendidikan, agama, kemudian juga mereka menggunakan kekurangan mereka memperjuangkan Injil, memperjuangkan pendidikan, memperjuangkan terang. Jadi cerita si buta membawa lenterna di tengah malam itu, si buta ini dia kemudian membawa lenterna di waktu malam gelap dan berjumpalah dengan beberapa orang muda yang cakap-cakap dan mereka ketawai dia bahwa mengapa Tete membawa lenterna di waktu malam gelap. Lalu beliau menjawab bahwa saya membawa lenterna ini supaya anak-anak yang punya mata bagus, yang bisa melihat, jangan tabrak saya yang buta ini di waktu malam. Arti daripada maksud tersebut adalah orang-orang tua kita tadi yang buta huruf, ya, mereka ini boleh dikatakan orang prasejarah, ya. Mereka memperjuangkan agama dengan membawa kain timur untuk menyewa. Mereka memperjuangkan pendidikan. Mereka memperjuangkan juga pemerintahan. Dengan tujuan transformasi pendidikan, terang Injil, dan pemerintahan itu menjadi pencerahan baru kepada generasi muda Maibrat untuk menjadi orang yang lebih pintar, yang cerdas, yang keluar dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan itu. Dan hal itu telah membawa dampak yang positif besar dalam peradaban perjuangan dari fase tahun 1900-an memasuki tahun 2000 adalah puncak keemasan orang Maibrat menduduki jabatan di puncak kepemimpinannya. Lanjut. Ya. Perkembangannya itu memberikan dedikasi yang besar terhadap tanah Papua melalui perjuangan politik yang diperankan oleh Yakobus Perfidia Solosa. Pasca sidang MPR tahun 1999, beliau menjadi salah satu senator dan mengikuti sidang di mana pemerintah mengambil kebijakan politik menetapkan TAP MPR nomor 4 tentang pemberlakuan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Pak Yap kemudian melakukan interupsi dan mendesak pemerintah untuk sikap politiknya begini. Pimpinan sidang yang terhormat, pada kesempatan ini saya meminta untuk tetapkan Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus. Jika tidak, maka tetapkan TAP MPR untuk Irian Jaya keluar dari bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Interupsi itu disambut dengan skor sidang yang dipimpin oleh Insinyur Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR dan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua. Lalu kemudian terjadi lobby-lobby dan ditambahkanlah TAP MPR tentang pembentukan TAP MPR nomor 6 tentang Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus. Hal tersebut kemudian beliau turun merebut jabatan Gubernur Irian Jaya dan berhasil menang, terpilih, dan memperjuangkan dengan membentuk tim asistensi
dari Uncen dan LSM dan para tokoh intelektual Papua lainnya untuk merumuskan draft undang-undang otonomi khusus dan diperjuangkan menjadi otonomi khusus bagi tanah Papua. Ada satu hal yang menjadi dampak negatif dari semangat awal terbentuknya undang-undang otonomi khusus dengan semangat Pak Yakobus Porfidiasolosa bahwa orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri. Kebijakan beliau yang spektakuler kedua adalah mendorong kemudian terbentuk 14 kabupaten di Irian Jaya, Papua pada tahun 2003, termasuk Sorong Selatan dan Raja Ampat. Perkembangan selanjutnya, semangat dari menjadi tuan di negeri sendiri dimaknai sempit oleh seluruh orang Papua, dan itu bahkan menjadi bumerang bagi orang Maibrat sendiri. Nah, di mana-mana orang Maibrat yang tadinya sudah berkembang, berhasil di tempat-tempat lain, itu dibangun stigma ayam dikandangkan, orang Maibrat harus diusir pulang. Bahkan sampai di Sorong pun juga kita masih mendapatkan stigma yang sama. Kabupaten Sorong Induk, setelah mekarkan Sorsel, ya sebagian besar orang kita ke sana. Nanti setelah Maibrat terbentuk lagi, bahkan Sorsel dengan Kabupaten Sorong mendesak untuk semua orang Maibrat dipulangkan ke Maibrat menjadi tuan di negeri yang sama. Semua hal ini menjadi refleksi. Ini bukan hal yang saya sendiri ketahui, tetapi sudah menjadi rahasia umum untuk kita semua. Kontekstual ini kita harapkan menjadi perenungan untuk membangun generasi baru, gitu. Membangun generasi baru yang mempunyai network sistem yang kuat untuk menghadapi semua tantangan dalam semua aspek. Baik itu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan sebagainya. Perkembangan itu yang kita bisa melihat ke daerah pegunungan Papua hari ini, di mana Papua mempunyai perkembangan pembangunan sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Mereka menginvestasikan pendidikan tinggi itu di dalam bahkan di luar negeri, di Amerika, di Australia, dan kota-kota besar internasional lainnya. Mereka berangkatkan semua orang-orang pegunungan berangkat ke sana dengan kesempatan mereka berpuasa. Bahkan juga mereka memobilisasi dari APBD di kabupaten kota yang ada. Nah, kita yang dulunya mempunyai semangat komunal, di kampung-kampung dulu ada satu orang tembus masuk pendidikan tinggi, itu dia pulang itu disambut bagaikan tuan. Di rumah harus dibuka koba-koba, duduk teratur, disiapkan makanan yang baik. Dia harus menyampaikan perkembangan pendidikan, perkembangan kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui perintah, ya, istilah pengumuman atau penyampaian saat itu, dan juga di sekolah-sekolah. Dan juga di sekolah-sekolah. Mereka mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan itu dan menjadi motivasi yang tinggi bagi semua orang Maibrat untuk menggerakkan bagaimana orang Maibrat di tengah-tengah daerah yang terisolir dari jangkauan harus berangkat turun ke Timinabuan, dari Timinabuan ikut ke Lamono dan sebagainya sampai di Sorong lewat laut untuk bisa mengikuti pendidikan di Kota Sorong bahkan ke kota-kota lain di Indonesia. Hal itu telah memberikan dampak yang luar biasa. Hari ini jumlah sumber daya manusia orang Maibrat itu sangat banyak, tetapi kelemahan kita adalah kita tidak mempunyai kekuatan persatuan yang kuat dan terlembaga. Fakta memperlihatkan di Papua bahkan di beberapa tempat lain dengan perkembangan demokrasi terbuka, transaksi politik, contoh kita di Kota Sorong, beberapa waktu bargaining wakil wali kota harus orang KKSS dengan pertimbangan paguyuban ini mempunyai konstituen yang besar. Sementara KKSS ini kan bukan organisasi politik. Ini paguyuban, organisasi kemasyarakatan.
yang membangun persatuan dan kesatuan mereka dalam keberhimpunan, tetapi karena kualitas kuantitas mereka yang sangat besar, itu berpengaruh untuk mempengaruhi pertimbangan dan pengambilan keputusan politik, dan itu terjadi, dan mereka mendapatkan keuntungan di situ dengan berhasil masuk, mulai terintegrasi lagi dalam struktur yang lain, terintegrasi lagi dalam investasi, ekonomi, dan bisnis, serta hal-hal lain. Sementara kita yang secara tradisional sudah mempunyai tradisi sebagai masyarakat yang hidup dalam persatuan dan kesatuan, tidak pernah sampai hari ini terlembaga dalam organisasi kemasyarakatan orang Maibrat yang baik, yang tersistem dan terstruktur secara baik. Nah, kontekstual ini menjadi perenungan dan kesempatan ini kita semua diharapkan untuk sharing pendapat, saling berbagi, untuk saling memberikan masukan-masukan, usul saran dan pendapat, berbagai macam aspek pertimbangan yang teman-teman dan semua kita menginput pada kesempatan diskusi ini, agar itu kita gunakan menjadi rujukan untuk kita bisa menata ulang generasi baru Maibrat untuk menatap masa depan. Itu hal yang saya mau ingatkan juga adalah tentang perkembangan kekinian di Kabupaten Maibrat pasca tahun 2009 terbentuknya Kabupaten Maibrat. Hal di mana terjadi benturan, ada dua hal yang menjadi indikator di situ adalah persoalan ibu kota dan juga persoalan menang kalah dalam kompetisi perebutan kepala daerah. Dan terjadi blok-blok. Dalam diskusi ini saya berharap semua kita generasi Maibrat tidak harus menjadi penanggung daripada dosa warisan. Gitu. Setiap generasi punya masa berbeda-beda, dan kita generasi yang ada harus melakukan transformasi. Kita harus menjadi agent of change, kita change pola pikir, mindset kita agar kita melakukan perubahan yang besar dan menyeluruh dengan landasan kita harus membangun kesatuan yang kuat untuk perubahan masa depan. Pengantar yang saya sampaikan, nanti kita akan berkembang dalam diskusi. Selanjutnya saya kembalikan waktu ke Pak Agus. Apa yang disampaikan oleh, sebelum saya lanjut, saya minta kepada rekan-rekan sekalian yang lagi on mengikuti Zoom meeting kita, ini giliran saya yang bicara, teman-teman yang lagi ngikuti on, tolong di-unmute dulu ya, di-unmute dulu, karena belum ada giliran untuk bicara, supaya tidak gangguan sistem dan link, kecuali kalau gangguan jaringan. Di-unmute dulu, supaya dengerin diskusi kita, nanti giliran kita pandu beri kesempatan teman-teman bicara, lalu teman-teman hidupin mute-nya, ya, supaya tidak terganggu. Nah, berangkat dari tema yang kita paparkan, kita sampaikan dalam Zoom meeting kita beberapa hari, hampir 2 malam ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berangkat dari tema itu, sebenarnya mau menampar kita, mengingatkan kita, orang-orang Maibrat, orang suku Maibrat, atau apapun sebutannya, yang ada di Sorong Raya, di mana saja. Kita berangkat dari sedia kala, pembentukan pemerintahan, sebelum pemerintahan itu tentunya ada adat, setelah adat ada gereja, setelah gereja masuk kemudian ada pemerintahan. Nah, kurang lebih seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yanto, kalau kita merunut kembali dalam tor yang kita sampaikan di grup-grup, teman-teman bisa melihat, teman-teman bisa membaca, teman-teman bisa mengikuti betapa banyaknya orang Maibrat secara kualitas maupun kuantitas. Nah, oleh karenanya, kalau kita menyimak dan melihat flashback kembali dalam perjalanan orang Maibrat di Provinsi Papua tempo dulu, di mana banyak orang Maibrat yang tempo dulu jumlahnya tidak sebanyak yang sekarang. Tetapi kemudian sejarah mencatat, kemudian secara generasi orang cerita, bahwa dulu hanya satu provinsi namanya Papua, Irian Jaya dulu. Orang Maibrat yang dibawa pimpinan Pak almarhum Gubernur Provinsi Papua, Pak Salosa, itu banyak menorehkan prestasi yang
membanggakan kita semua termasuk generasi pada hari ini. Itu karena apa? Kebesaran hati beliau mau kembali menurunkan egonya untuk menyatukan kembali orang-orang Maibrat, adik, kakak, om, tahu, tanu, tajatame, rai romanis, mie romanis, di mana saya yang penting dia sebagai orang Maibrat kembali bersatu untuk mengokohkan perjuangan bersama sebagai anak-anak Maibrat. Faktanya, beberapa jabatan strategis yang tadi Pak Yanto udah kemukakan, gubernur udah pernah, kan PI udah pernah, sekda provinsi udah pernah. Banyak hal kita sudah pernah membuktikan sebelum ada provinsi Papua Barat. Dan itu kita tidak bisa menafikan. Itu menunjukkan keberhasilan itu karena apa? Hanya karena persatuan dan kesatuan. Kita datang lagi, lahirlah provinsi Papua Barat yang tadi namanya Irian Jaya, yang dimotori oleh orang-orang Maibrat, anak-anak Maibrat, yang mumpuni memiliki SDM, yang kita tidak bisa meragukan kemampuannya, pengalamannya, jam terbangnya, dengan orang-orang lain yang ada di bumi pertiwi ini. Tapi faktanya hari ini membuktikan, memperlihatkan kepada kita semua sebagai orang-orang Maibrat. Ada misalnya mengatakan di Asmat ada Bupati Asmat, di Mapi ada Bupati Mapi, di Bovendigul ada orang Maibrat di sana, organisasi Mruf, di Maibrat ada Bupati Maibrat, di Kota Sorong ada Wali Kota Sorong, bahkan secara turun-temurun itu orang Maibrat. Tetapi ada pernyataan yang sebenarnya menampar kita orang Maibrat semua. Ada yang mengatakan begini, ini pernyataan hangat. Kenapa sih orang Maibrat itu ada di mana-mana, tapi datang pilkada dia selalu kemana-mana. Ini di satu sisi kita nggak boleh marah, memang faktanya demikian, sebagian benar adanya. Memang sekali lagi orang Maibrat itu di tanah Papua ada di mana-mana, tetapi datang pilkada, satu contoh, dia kemana-mana. Memang kita nggak bisa marah juga, memang kenyataannya begitu. Kita kasih contoh, misalnya pilkada provinsi, pilkada bupati, wali kota. Kadang orang Maibrat tidak bersatu. Terkadang orang Maibrat tidak menunjukkan kebersamaan kekeluargaan orang Maibrat. Baik yang ada di Maibrat maupun di luar Maibrat. Yang menunjukkan kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan orang Maibrat. Tempo dulu sampai hari ini. Sehingga akan sejalan dengan filosofi hidup yang sering kali atau setiap saat kita orang-orang Maibrat, baik yang ada di Kabupaten Maibrat atau di luar Kabupaten Maibrat, mengatakan begini. Filosofi lama itu dimotori misalnya Pak Wanane, Pak Ajab Salosa, dan teman-teman. Anu beta tubat. Kalau kita runutkan dengan fakta hari ini, apakah dengan filosofi itu sejalan dengan kebersamaan orang Maibrat? Kalau saya bilang tidak. Atau ada lagi yang mengatakan Nihab Sao, Donot Sao. Apakah iya? Pernyataan itu sejalan dengan implementasi. Kalau menurut saya, tidak. Ada juga yang mengatakan Karif Hamid, misalnya teman-teman di wilayah Haifat. Apa benar selama ini mereka sudah bersatu baik di dalam maupun di luar? Atau kelompok Jimasus mengatakan apa? Imaru mengatakan apa? Aitinyu mengatakan apa? Tapi semua kembali pada payung rumah kita adalah rumah Maibrat. Kita bangga sebagai anak Maibrat. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu PR yang belum kita selesaikan, yang belum kita tuntaskan. Baik itu dia apapun dan dia siapapun, terlepas dari status sosial, terlepas dari jabatannya. Tapi mari kita kembali menurunkan satu tahap ego kita masing-masing, kembali pada rumah kita, rumah orang Maibrat. Saya tunjuk beberapa kasus. Otsus jilid pertama, itu karena motornya, usernya, adalah yang menggerakkan dan menghadirkan itu adalah karena SDM orang Maibrat, OAP, orang asli Maibrat. Dan itu kita bangga. Pernah ada Jab Selosa, pernah ada Herman Sau, Ketua Sinode, pernah ada mantan Rektor, Bert Kambaya, pernah ada Menteri, Bert Kambaya, pernah ada Sekda Provinsi, Dikes Meruh, pernah ada Pak Teri Anto, pernah ada Pak Wanane, pernah ada Pak Simon Tenau, pernah ada Pak Mertinus Hawaii,
sekarang Bapak Silas Anto, dan masih banyak daftar orang-orang hebat Maibrat yang sebenarnya kali ini kita tadi mengawali harusnya ngambil waktu berdoa untuk mereka yang pernah membuka tabir, mengharumkan nama Maibrat di tanah Papua dan di bumi pertiwi Indonesia. Pertanyaannya, hari ini kita telah disuguhkan berbagai fasilitas. Zaman now, zaman IT, zaman milenial, semua zaman itu ada pada saat ini. Kita melihat orang Maibrat satu sama lain tidak saling tegur sapa. Kita melihat sumber daya yang ditawarkan ada. Papua Barat, Papua. Ada provinsi, ada kabupaten, ada kota. Kita bisa mengukur berapa banyak sih orang Maibrat yang terdistribusi sebagai pegawai, sebagai DPR, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR kota, atau minimal dia sebagai pengusaha, atau sebagai wira swasta. Kalau dihitung SDM, orang Maibrat ini secara mandiri, dia udah mampu menyekolahkan diri dan anak-anaknya tanpa meminta bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada itu kecil sekali, sedikit kita bisa hitung. Itu menunjukkan orang Maibrat itu dari dulu udah hebat. Nah pertanyaannya, kenapa kita tidak bersatu seperti dulu? Banyak hal. Misalnya, ruang ini kita tidak manfaatkan, tadi Pak Yanto menyebutkan misalnya kota Sorong. Saya juga bisa mengatakan ada pernyataan yang bilang begini, Provinsi Papua Barat saat ini itu bukan hasil perjuangan orang Maibrat. Oh tidak, itu hasil kami, bukan orang Maibrat. Orang Maibrat itu penikmat, orang Maibrat itu hanya ikut-ikut, orang Maibrat itu hanya nempel-nempel nama, orang Maibrat itu hanya bicara mulut besar, dia nggak kerja. Kalau begitu kita bertanya, apakah iya, apakah benar Papua Barat itu diperjuangkan oleh bukan orang Maibrat, tapi dari fakta sejarah historis mengatakan Tuhan di bumi, Tuhan di surga, dan semua orang di tanah Papua pasti tahu yang melahirkan Irian Jaya. Jadi kini Papua Barat adalah hasil orang Maibrat. Nah, itu sebenarnya mengatakan bahwa rasa bangganya kita. Rasa bangga kita ini apakah cukup di situ? Perlu Bapak Ibu ingat, ya, kawan-kawan semua, dimanapun berada, sampai hari ini kita sebenarnya tertantang, ya, ditampar, diingatkan kembali. Kenapa momen-momen yang harusnya punya orang kita, Maibrat? Kenapa ada peluang, ada kesempatan yang harusnya untuk orang Maibrat? Tapi momen ini direbut, diambil alih, dihianati oleh orang-orang suku lain. Karena apa? Orang lain itu bersatu, orang lain itu kompak, orang lain itu solid, orang lain itu bersama. Maka apapun jadi mudah bagi mereka. Hari ini kita bicara di Indonesia, di Papua Barat, ada paguyuban orang Batak. Kita mengenal 7 turunan. Ada paguyuban IKKS, ada paguyuban orang Maluku, orang Ambon, ada paguyuban orang Bugis Buton Makassar. Ada paguyuban apa saja. Ada orang Biak, ada orang Serui, ada teman-teman Malamoy, ada teman-teman misalnya Imeko. Pertanyaannya orang Maibrat punya paguyuban ada di mana? Organisasinya ada di mana? Pernah ada enggak? Pernah dibentuk enggak? Jawabannya tidak. Di mana dibentuknya? Tidak. Kapan itu ada? Tidak. Ini hanya orang Maibrat bicara dari mulut ke mulut, tapi secara lembaga, secara organisasi, secara penguyuban, orang Maibrat belum punya organisasi. Coba bayangkan kawan-kawan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, penyamanya Seramanes, bayangkan, saya pakai istilah orang Maibrat ini jilid keduanya orang Jawa di tanah Papua. Maibrat mana, Papua mana saja, pasti ada orang Maibrat. Pasti ada orang Maibrat. Nah itu menunjukkan sebuah rasa bangganya kita, bahwa orang Maibrat ini, sepelosok tanah Papua, pasti ada. Mau ke Bovendigul ada orang Maibrat. Mau ke Puncak ada orang Maibrat. Mau ke Duka ada orang Maibrat. Mau ke Kaimana ada orang Maibrat. Mau ke Wondama ada orang Maibrat. Mau ke Jaipur Kota ada orang Maibrat. Itu menunjukkan jilid pertama tanah Papua, etnis yang paling banyak populasi adalah orang Maibrat. SDM juga berimbang. Pertanyaannya sekarang orang Maibrat punya penguyuban ada di mana? Di Provinsi Papua ada enggak? Enggak. Di Timika ada enggak? Enggak. Sorong ada enggak? Enggak. Abang-abang kita jalan sendiri, menikmati kebersamaan mereka. Kita yang muda menikmati kebersamaan kita. Zaman milenial sekarang menikmati kebersamaan mereka dengan fasilitas yang ada.
Padahal kita lupa diri. Padahal kita tidak ingat bahwa kita sebenarnya paguyuban besar di atas tanah Papua ini. Ada kesempatan OSIS Jilid 2, ada kesempatan birokrasi, ada kesempatan wira swasta, ada kesempatan yang banyak ditawarkan oleh pemerintah. Pertanyaannya apakah kita mau jadi penonton atau hanya teriak-teriak OAP tapi kita tidak terlibat baik jadi objek maupun jadi subjek pembangunan. Faktanya hari ini memang kita akui ada beberapa orang maibrat yang menduduki jabatan-jabatan middle, jabatan menengah. Ada yang jadi sekda, ada yang jadi kepala dinas di provinsi 1-2, ada yang jadi kepala dinas di kabupaten kota, ada yang DPR provinsi, ada, tapi kewenangannya, autoritinya tidak sebesar dulu di bawah kepemimpinan Pak Jab Solosa, Pak Wanane dan teman-teman kita. Pertanyaannya adalah, apa sih penyebabnya? Apa sih masalahnya? Sehingga kita orang Maibrat ini tidak bisa bersatu. Tidak bisa kita berpaguyuban. Kan ada rumah, kita ada paguyuban, kita ada organisasi, ada kelompok, ada asosiasi, atau sebutan apa namanya. Yang penting ada rumah bersama untuk orang Maibrat. Supaya apapun yang kita bicara, apapun yang kita hasilkan dalam rumah, kita kemudian keluar mendistribusikan orang-orang kita menduduki tanah Papua, baik itu birokrasi, baik itu politik, baik itu pengusaha, baik itu KPU, baik itu Panwas, atau wira swasta sekalipun. Saya yakin kalau itu dilakukan untuk beberapa waktu ke depan, saya yakin dan percaya tanah Papua akan seperti apa yang diungkapkan Theo Fani, yang tadi Pak Yanto sudah bilang di Automeri sana, orang Maibrat, orang Papua di tanah Nikunia, bukan menjadi objek, bukan yang dibangun, tapi menjadi pembangun. Kita ngomong ini karena sudah ada fakta. Nah, pertanyaan kenapa filosofi hidup ini, falsafah hidup ini kenapa tidak kita pegang dan kita junjung, lalu kita dorong bersama, kita bentuk. Karena satu akar masalah. Karena ada satu penyebab. Apa itu penyebabnya? Apa itu tantangannya? Apa itu rintangannya? Menurut kacamata saya, menurut hemat saya hanya satu saja. Faktor ego, faktor sombong, faktor lupa diri, baik itu yang jadi pejabat, baik itu yang tidak jadi pejabat, baik itu yang ASN, baik itu yang di partai politik, baik itu yang di DPR provinsi, kabupaten kota, lupa diri, hanya bicara egoisme, gerejaisme, kampungisme, distrikisme, markaisme, dan lain-lain sebagainya. Hari ini, makanya kita jadi kecil, kelompok minoritas di tengah mayoritas. Nah, gimana caranya? Mari kita tanggalkan semua perbedaan. Kita tanggalkan dan lupakan semua kepentingan masa lalu. Coba kita ambil manfaat yang positif dari Pak Salosa dan teman-teman, Pak Wanane dan teman-teman, Pak Dik Asmuruf dan teman-teman, almarhum Jimmy dan teman-teman. Kita masih ada tersisa di tanah Papua ini, Pak Bupati Asmat, Pak Elisa, masih ada Bupati Maibrat, Pak Sagrim, masih ada Wali Kota Sorong, Pak Lambert Jitmau. Jangan sampai kemudian menjadi sejarah. Pernah ada orang Maibrat di tanah Papua yang menduduki jabatan-jabatan strategis, politik, birokrasi, dan lain sebagainya. Gubernur, bupati, wali kota. Tapi 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Jangan sampai ini hilang. Termakan oleh waktu. Dirampas, dicaplok, diambil alih oleh suku-suku lain di tanah Papua. Apakah teman-teman mau seperti itu? Silakan merenungkan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya tidak mau. Saya pasti bilang, saya anak Maibrat. Saya bangga. Saya adalah anak Maibrat. Gimana caranya? Mari kita ajak semua orang Maibrat sebanyak mungkin. Coba memberi ide, memberi gagasan, memberi pengalaman. Untuk kita coba potong mata rantai egoisme kita masing-masing. Lalu kita mendorong kapan hari nanti, suatu saat nanti, paguyuban ini, organisasi ini, kebersamaan orang Maibrat ini harus ada. Jangan sampai terbalik. Seperti apa yang dinyanyikan oleh Ebit Yade. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita masing-masing. Entah apapun, entah siapapun kapasitasnya. Saya yakin ini kalau teman-teman terkuat, bergandengan tangan,
membentuk filosofi ini sehingga nyambung seperti apa yang disampaikan filosofi hidup. Ame beta tubat, nehapsau bono cau. Mari kita buktikan ini untuk mendapatkan benang merah Teofani. Ada 4 hal yang beliau bilang. Kasih, kehormatan, menghargai orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Coba mari, kita tidak sekedar omong, kita tidak sekedar bicara, kita tidak sekedar sebagai lip service, tapi mari kita implementasikan, kita buktikan, kita ajak, kita rangkul. Mari, kita coba bentuk panguyuban kita. Ada panguyuban, ada rumah, ada tempat tetap, kita kukuhkan, kita umumkan. Lalu kita akan lihat berbagai peluang dan kesempatan tersedia untuk kita. Siapa mau jadi pilot, siapa mau jadi dokter, siapa mau menjadi bupati, siapa mau jadi wali kota, siapa mau menjadi ketua DPR, siapa mau menjadi ketua partai politik PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, apapun, sepanjang kita bersatu, menurut saya hal itu akan kecil. Seperti ada pepatah bilang, di tema kita diskusi hari ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagai anak-anak Maibrat, sebagai orang-orang Maibrat, sebagai teman-teman Maibrat, rasa bangga, syukur bagi Tuhan bahwa kita sebagai anak Maibrat yang dititipkan Tuhan di atas tanah Papua ini. Karena itu, kita semua sempurna, kita semua normal. Mari kita mengembalikan kejayaan yang pernah dirintis oleh Pak Jab Salosa dan teman-teman, Bapak Wanane dan teman-teman, Bapak Terianto dan teman-teman, Pak Dikas Meruf dan teman-teman, Pak Silas Anto yang saat ini udah sepuh dan teman-teman, Pak Simon Tenor dan teman-teman. Jangan sampai kemudian setelah ini muncul ada pernyataan, habislah gelap, terbitlah terang. Karena kita tidak bersatu, kita tidak siap. Peluang ini akan diambil alih oleh suku lain. Entah itu suku-suku Papua atau suku non-Papua. Karena apa? Kita tidak bersatu, kita egois. Yang ada kita pertontonkan ego kita, kampung kita, gereja kita, jemaat kita, umat kita, dan lain sebagainya. Kalau seperti ini, apapun yang hari ini kita akan bicara, tidak akan melahirkan apa-apa. Forum ini semata-mata bukan karena difasilitasi untuk mendukung kandidat tertentu dalam pilkada, atau pilkup, atau pemilu DPR, tidak. Sekali lagi, tidak. Forum ini semata-mata berangkat dari permenungan yang panjang, keprihatinan yang panjang, kepedulian yang lama, yang terpendam dalam sanubari kita anak-anak Maibrat. Ketika kita melihat kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ada panguyuban lain bersatu. Ada orang Buton bersatu, orang Batak bersatu, orang Toraja bersatu, orang Maluku Ambon bersatu, orang Jawa bersatu, rebut sumber daya, rebut ekonomi, rebut partai politik, rebut pengusaha, rebut sekda, rebut kepala PU. Lantas kita apa? Apakah kita jadi penonton? Apakah kita tidak punya sumber daya? Apakah kita tidak memiliki SDM yang sama dengan orang-orang itu? Apakah kita tidak punya skill? Saya sangat yakin, sangat tersedia orang-orang Maibrat. Oleh karenanya, sekali lagi dalam kesempatan forum ini, setelah saya sediakan dengan Pak Yanto nanti, kita minta sebanyak mungkin masukan. Sekali lagi, minta sebanyak mungkin masukan, yang baik, yang jelek, suka, marah, mau kritik abang-abang yang pernah, yang sudah meninggal, atau yang masih ada, atau kami masih ada, mari dicurahkan di forum ini, dan kita minta saran konkret, rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif. Bagaimana background tadi yang kita ceritakan, kita kemukakan, testimoni yang tadi kita ceritakan, bagaimana menurut pandangan teman-teman, masihkah butuh persatuan dan kesatuan orang Maibrat? Nah, ini yang membuat kami merasa terpanggil, merasa prihatin, peduli dengan kondisi yang ada. Tidak peduli besok misalnya Bupati Maibrat turun, Wali Kota Sorong turun, Bupati Asmat turun, tidak peduli bagi kami, karena situasi ini semata-mata bukan soal ini. Tapi kita coba merampungkan kembali, membentuk kembali, bagaimana caranya supaya paguyuban, organisasi, ikatan keluarga besar Maibrat tingkat provinsi, tingkat pusat itu ada di Sorong Raya. Persoalan nanti bentuknya event yang mau dibuat, apakah itu kongres, apakah itu mubes, atau apa sebutan yang lain, itu nanti. Tapi kita pengen dengar masukan dari teman-teman Nyamanes, Ramanes, Kukek, Kukinya, Tautano, Tajatame, mari
beri masukan lewat metode ini supaya siapapun yang tergerak hatinya, mari kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang Maibrat. Tempo dulu, kita buktikan pada kelompok lain, suku lain, etnis lain, bahwa abang-abang kami meninggal, abang-abang kami pergi, abang-abang kami turun, tidak lagi menjabat sebagai bupati wali kota, tapi regenerasi Maibrat kami ada dan kami siap untuk Indonesia, untuk tanah Papua, untuk Sorong, dan untuk Maibrat. Barangkali ini yang akan saya sampaikan. Saya cukupkan dulu sedikit kurang lebih testimoni dari saya untuk mempertegas tema kita hari ini adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena tadi saya bilang kalau tidak bersatu ada dua pernyataan yang hangat. Ada orang yang mengatakan bahwa Papua Barat itu bukan orang Maibrat yang mekarkan. Padahal fakta sejarah dan Tuhan pun tahu. Itu inisiatornya orang Maibrat murni. Kedua, ada pernyataan dari seorang kepala daerah yang hangat. Orang Maibrat ini diakui ada di mana-mana di tanah Papua. Tapi datang pilkada, dia ke mana-mana. Di satu sisi kita menerima kritik. Di sisi yang lain kita juga mesti malu. Karena kita tidak punya paguyuban. Kita memang tidak bersatu. Kita memang tidak solid. Karena itu, mari kita ajak, kita rangkul, kita panggil satu sama lain, to back Maibrat, to back kampung, to back community Maibrat big post untuk hari-hari yang akan datang. Nah, oleh karenanya, saya pikir sesi ini kita cukupkan sebagai pengantar dari saya, Pak Yanto. Sesi yang berikut ini kita akan sediakan untuk semua orang Maibrat yang mengikuti secara langsung di live streaming atau di Zoom ini, apapun silakan. Mau marah, mau ngusir, mau kritik, tapi ingat, marah mesti dikasih akhir itu kasih rekomendasi, kasih pikiran, kasih solusi, kasih jalan keluar supaya kita tahu ending dari ini apa. Karena setelah ini kita akan fasilitasi lagi Zoom. 2 minggu kemudian atau 3 minggu kemudian bergantung rekomendasi hari ini. Ini keterpanggilan dari semua orang-orang Maibrat yang ada di bumi pertiwi. Nggak peduli dia ada di Jakarta, Sabang, atau Rote, tapi dia harus menyumbang tentang kebesaran dan kejayaan orang Maibrat. Orang bumi A3 tempo dulu, sekarang kita pakai A4 karena ada Jumases. Sempurna itu. Mari, ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya cukupkan. Saya Pak Yanto akan menjadi fasilitator membantu teman-teman. Tapi syaratnya kalau ada yang mau bicara, tolong di situ cek di HP-nya masing-masing itu ada unmute dan mute dan stop video dan video. Kalau bicara minta dulu waktunya. Bicara sebut nama, posisinya di kota mana. Silakan bicara. Waktu bicara kalau bisa dikontrol 5-10 menit karena banyak yang pasti bicara. Karena di forum ini semua kita jadi pembicara. Tidak ada jadi narasumber. Sebut dari mana, tinggal di mana, kerjanya apa. Langsung bicara apa yang mau dibicarakan. Tapi pembicaraan kita tidak jauh dari tor yang kita sampaikan dan tidak keluar dari tema yang kita siapkan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Terima kasih banyak. Saya cukupkan. Sekarang kita buka sesi ketiga untuk semua orang Maibrat. Siapa yang mau bicara, silakan bicara. Kita buka sesi pertama untuk 10 orang dulu. Halo Pak Yanto. Ya, halo, selamat malam Papua. Malam Pak Yanto. Saya pikir begitu ya, daripada kita dua saja ngomong, nanti buat yang lain nggak giliran ya. Gimana kalau Pak Yanto, kita setuju ya, kita kasih sesi pertama untuk 10 orang dulu. Tapi syaratnya, dia bicara, dia sebut nama, dia ada di kota mana. Pembicaraan dia nggak boleh keluar dari tema kita. Tuntunannya itu ada di tor kita. Intinya hari ini bicara tentang komunitas paguyuban orang Maibrat. Belum ada komunitas tapi kita coba curhat. Ceritain curhat ini. Atau Pak Yanto gimana pandangannya? Silakan Pak Yanto. Ya, setuju. Artinya memang kita diskusi. Jadi sharing pendapat dari semua apa saja yang mereka ketahui tentang Maibrat dulu ke depan itu seperti apa? Apakah
untuk disupport dalam bagi masa depan Maibrat yang lebih baik. Ya Pak, saya mungkin bisa lanjutkan. Sorry tadi saya salah karena kita di dua dunia yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Ik. Selamat berjumpa lagi sejak Hormat. ya, saya perkenalkan nama dulu. Mungkin yang lain belum tahu. Ya, saya Pasem Kocu. Pekerjaan saya di salah satu kasubag persidangan di Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Saya di Kota Manokwari. Pada sore hari ini saya sangat apresiasi. Ya. Beginilah harus kita orang Maibrat harus duduk sama-sama dan saling memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi di masa kini. Beranjak dari tema atau semboyan dialog hari ini adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, topik ini sangat bagus. Saya pinjam kata dari Pak Lambert Jitmau. Biasa dalam sambutan itu beliau bilang begini, kami suku yang satu ini yang pembuat mujizat Otsus dan pemekaran, bukan penikmat Otsus dan pemekaran. Ya, saya pegang kata Pak Lambert Jitmau sampai hari ini. Hari ini saya rumuskan satu tema lagi, yaitu mengembalikan kejayaan orang asli Maibrat atau peranakan orang Maibrat tempo dulu ke dalam satu komitmen yang terintegrasi untuk mengisi berbagai lini kepentingan di masa kini dan masa yang akan datang. Artinya, jangan kita kesah-kesah, tapi mari duduk bersama-sama bermufakat untuk siapa-siapa ya, menentukan siapa-siapa yang akan mengisi kursi-kursi. Ya, misalnya kursi menteri, kursi dirjen, kursi DPR RI, kursi DPD RI, gubernur, sekda-sekda, DPR Otsus, provinsi, dan juga bupati, wali kota, dan DPRK dan KPU Bawaslu. Ya, ini target kita harus berhasil kita duduki ke depan, ya, ke depan. Ketika kekuasaan kita ini solid, maka kita ikuti dengan komitmen penempatan jabatan-jabatan bawahan di birokrasi, misalnya di birokrasi pemerintahan. Lalu kita ikuti juga dengan komitmen kebijakan atau keputusan program kegiatan pembangunan prioritas yang terukur tiap tahun anggaran, dan itu diawasi ketat. Sebagai alat pendukung kendaraan politik kekuasaan, tentunya yang menyangkut keuangan, ya, yang menjadi kelemahan kita selama ini adalah keuangan. Ini usul konkret saya. Kita akan membentuk satu badan atau tim pengendali keuangan yang terdiri dari pihak ketiga atau pengusaha atau tangan besi yang handal. Tugas mereka adalah menghandle semua pekerjaan kegiatan-kegiatan pembangunan dari kabupaten, provinsi, hingga sampai di pusat. Tapi uangnya itu di-saving untuk membiayai kendaraan politik atau kepentingan kekuasaan orang Maibrat itu sendiri tiap periode. Jadi saya yakin kita orang Maibrat
buat konsep ini berarti ya kita pasti kembalikan kejayaan kita orang Maibrat dulu. Pasti kita akan berkuasa di semua lini. Jadi selama menyangkut keuangan ini kan kita lemah. Kalau manajemen keuangan itu kita atur baik, ya makanya kita harus bentuk satu badan. Jadi kita punya abang-abang kita yang sudah pengusaha apa itu kita rangkul mereka dan kita posisikan mereka standby di situ. Tapi kita yang ada di pucuk pimpinan itu kita eksekusi semua kegiatan ke mereka itu yang kerja. Pihak ketiga itu yang kerja dan mereka kendalikan uang itu di saving dan membiayai kendaraan politik orang Maibrat. Jadi kita mau rebut pucuk pimpinan ini itu mereka itu yang bekerja bermain pakai uang itu. Tapi orang-orang yang akan kita plotkan, posisikan di dalam menduduki jabatan tertentu bukan orang sembarang orang Maibrat. Tapi kita lihat itu orang-orang yang harus profesional, handal, dan terlepas dari yang lain-lain. Saya kembali ke khusus secara intern kita di Maibrat. Konsep pembangunan di Kabupaten Maibrat, orang Maibrat yang duduk di kepala Bapeda ya perencanaan harus orang-orang yang basicnya itu perencanaan kota dan daerah. Jangan kasih duduk orang sembarang di situ. Ya saya lihat kalau saya pribadi saya belum tahu orang yang basicnya perencanaan kota dan daerah itu termasuk saya sendiri. Saya S2 UGM. Saya ambil di perencanaan kota dan daerah. Pak Sem, izin. Pak Sem, saya permisi, jadi kita tidak dalam konteks evaluasi pembangunan, tapi kembali lagi kembali ke tema kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini kita bicara soal paguyuban. Kalau bicara konteks evaluasi, misalnya kepala Bapeda harus orang yang ini, itu pada sesi yang lain nanti. Jadi, maaf ya, kalau bisa dikasih penguatan, masukkan arah ke sana, arah kita bersatu. Terima kasih. Silakan dilanjut. Ya, saran saya tadi untuk kita menguasai semua lini itu sudah satu masukan saya tadi, kita lemahnya di keuangan itu. Nah, makanya kita harus bentuk satu badan yang koordinir kendalikan keuangan untuk semua orang Maibrat. Jadi kalau orang Maibrat mana yang kita sudah posisikan di jabatan itu, yang mereka itu yang akan bekerja dan mengoperasionalkan itu semua. Terus satu lagi badan yang saya usulkan untuk dibentuk yaitu badan musyawarah penentuan pemangku kepentingan orang A3. Yaitu dua badan ini harus kita bentuk karena dia bertugas untuk mengumpulkan orang Maibrat, duduk sama-sama, musyawarah mufakat untuk sepakat untuk menentukan siapa jago-jagonya untuk kita posisikan. Supaya mulai dari bawah kabupaten sampai di tingkat pusat itu kita tentukan saat itu dan kita sepakat. Ya misalnya orang maju DPR Maibrat. Ya kita sepakat saja misalnya dari IT-nya itu berapa orang yang kita pelotkan untuk nanti dipilih. Ya, yang terpilih ya dia masuk begitu. Jangan kita masing-masing rame bikin akhirnya nanti suara hangus dan lain-lain. Tidak ada yang mewakili daerah-daerah itu. Ya jadi saran saya kita saatnya mari kita bersatu ya untuk kembalikan kejayaan orang Maibrat dulu seperti tadi diulaskan. Jangan batas saja di Bayab Solosa, Wanane dan lain-lain. Ya, abang-abang kita itu sudah meletakkan dasar, membuat konsep Otsus, pemekaran Otsus. Akhirnya semua orang di tanah Papua ini sekarang menjadi tuan di negeri sendiri dan ya mereka kembali untuk kurung kita orang Maibrat. Padahal
satu suku ini yang membuat mujizat otsus dan pemekaran di mana-mana, sehingga sekarang semua menikmati. Ya, saran saya kita hilangkan ego seperti tadi Pak Teno bilang, ya kampungisme, famisme, sukuisme. Egonya itu kita buang. Mari kita setiap sesuatu keputusan politik maupun kepentingan kita orang Maibrat, mari kita duduk sama-sama bermusyawarah dan kita harus putuskan sama-sama siapa yang akan menduduki posisi ini, posisi ini. Begitu, mungkin demikian ya. Saya kembalikan dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam. Jadi ada beberapa masukan, saran yang sudah disampaikan oleh Pak Sam. Jadi terima kasih. Kita buka lagi, silakan. Abang-abang, kalau ada yang mau ngomong, silakan. Teman-teman, Bapak, Ibu, Nyamanes, Ramanes, sesepuh kita. Izin yang Pak sedang. Agus. Silakan. Pak Agus, saya minta waktu sebentar ya. Bisa? Silakan. Ya, bisa. Sebut nama di kota mana. Selamat malam, shalom untuk kita semua di room ini. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan napas hidup ya. Amin. Kita bisa bertemu walaupun secara virtual, tapi itu sebagai bukti bahwa ya, Tuhan itu luar biasa ya. Amin. Jadi pertama yang saya sampaikan bahwa saya menyambut baik pertemuan ini dan ini sangat baik untuk kita ke depan. Nah, yang saya hormati, saya lihat ada beberapa yang saya kenal di sini. Ada senior saya, Pak Edison Huai, selamat malam. Pak Sem Kocu, selamat malam. Untuk Pak Agus ini saya biasanya lihat di spanduk saja. Tapi puji Tuhan malam ini bisa ketemu. Selamat malam. Ya. Malam. Ya. Malam. Adik-adik yang lain mungkin saya baru pertama kali jumpa di Zoom ini. Jadi salam kenal. Nama saya Yeheskel Frederick Ik. Saya posisi lagi di Jayapura, dan sehari-hari saya sebagai pegawai negeri sipil di Badan Periksa Keuangan Provinsi Papua. Kemudian saya lihat di sini Pak Yanto Bosawer, beliau ini satu teman kelas saya di SMA Ayamaru. Jadi saya dengan Pak Yanto ini alumni kampung ini. Siap. Kalau senior-senior yang lain macam Pak Sem ini mungkin alumni di kota ini, di Manokwari atau di Sorong ini, kalau saya mungkin di kampung. Puji Tuhan, para senior yang saya hormati dan adik-adik semua yang kita yang hadir di sini mewakili generasi Maibrat yang punya kerinduan besar untuk perubahan ya, untuk perubahan Maibrat ke depan. Dan tentunya kita punya doa dan punya harapan kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat, sekali lagi saya sampaikan, kita harus menjadi berkat. Baik itu bagi diri sendiri, dari keluarga, kemudian di tempat kerja, di suku kita, maupun di suku lain, maupun di masyarakat di mana kita hidup ya. Nah, topik malam hari ini judulnya adalah Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Dan menurut saya mungkin secara filosofi kita di Maibrat juga punya nilai-nilai yang mungkin sama kira-kira gitu ya. Karena kalau saya dulu tinggal di kampung itu luar biasa. Cinta kasih, kekerabatan kita itu beda sama sekarang. Karena mungkin sekarang ini makan tahu dengan nasi banyak, jadi dong punya otak juga agak serong-serong sedikit gitu. Kalau kita dulu kan mungkin hanya makan keladi dengan petatas terus minum air langsung dari kali, beda. Kalau sekarang ini kan dong sudah minum air aqua, jadi dong kirim dari Surabaya sana, jadi air mungkin sudah masuk ada bakteri-bakteri begitu, jadi otak juga agak ke ini, sehingga membuat individualisme itu mungkin berbeda. Nah, saya mungkin mengajukan sebuah pertanyaan begini, mungkin sederhana aja. Siapa yang mampu menghentikan orang Maibrat? Dari tadi saya pikir itu pertanyaannya sederhana. Siapa yang mampu menghentikan orang Maibrat?
dari cerita-cerita tadi Pak Yanto, pengantar, dan Pak Tenau, kemudian Pak Sem, itu cerita masa lalu. Tapi kita tidak pernah duduk sama-sama untuk merencanakan masa depan seperti apa. Ya, kesempatan ini saya tidak menyalahkan siapapun, karena setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Karena semua kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, itu semua diatur oleh Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Sehingga kalau kita lihat hari ini, mungkin juga ada semacam teguran juga dari Tuhan. Supaya kita yang tadinya dikasih berkat di tahun 80-an, 90-an, mungkin jadi angkuh. Sehingga hari ini Tuhan bikin kita sehingga kita sedikit demi sedikit mulai kelihatannya tidak kompak dan lain-lain. Nah, saya secara pribadi menyimpulkan bahwa yang mengalahkan orang Mahabharata itu ya orang Mahabharata itu sendiri, bukan orang lain. Artinya mengalahkan itu yang sifat-sifat yang tadi, kamu siapa, saya siapa, kan begitu-begitu. Akhirnya membuat orang itu istilah rohaninya bilang batu sandungan. Orang mau datang bergabung, orang pikiran sudah negatif semua. Wah, kita ke sana ini ada apa ini? Ini ada motivasi apa ini? Mungkin kita yang 20 orang di grup ini nanti orang bergosip kita lagi. Wah, anak reto muges bawah itu. Kira-kira begitu. Mungkin mau menopil pilkada ya. Nah, kira-kira seperti itu. Apalagi ini Pak Tenau, Pak Yanto ini kan punya warna sendiri. Kalau kami PNS ini kan netral-netral saja. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi soal paguyuban tadi, saya sangat mendukung. Dan ini mungkin tidak hanya saya sendiri ya, tapi menjadi kerinduan semua orang Mahabharata. Karena kalau sejarah-sejarah yang tadi diceritakan, itu menghasilkan generasi yang luar biasa hari ini. Saya pun termasuk ke generasi yang mungkin dipersiapkan saat itu. Tapi hari ini karena perubahan sosial masyarakat terjadi sehingga orang karena sudah punya jabatan, punya macam-macam, sehingga semua orang itu lupa. Karena menganggap bahwa saya mampu berjalan sendirilah, kira-kira begitu. Padahal sebenarnya tidak. Dan kenapa sampai kita harus bikin paguyuban? Itu kan pertanyaan yang mungkin sederhana, tapi menggeliti kita semua. Karena tadi di awal saya bilang siapa yang mampu menghentikan orang Mahabharata? Dari sisi sumber daya manusia kita sudah siap. Dari sisi yang lain kita siap. Hanya tadi hari ini kita merasa seakan-akan tertinggal, padahal sebenarnya tidak. Kalau dulu obor itu kita saja yang pegang. Tapi hari ini semua orang pegang obor, jadi kita bingung ini mana yang orang Aimaru, mana yang orang Biak, mana yang orang, karena lampu sudah menyala semua, kira-kira begitu. Jadi jangan juga kita merasa bahwa kita ini dikurung lah, ada istilah kan begitu, bilang ayam dikurung lah, sebenarnya tidak. Kita berpikir yang positif bahwa kunci satu-satunya adalah pendidikan. Makanya saya sangat setuju kalau paguyuban itu dibentuk, kita bentuk dulu barang itu. Kalau bisa dalam waktu cepat, dan dalam grup WA yang kita biasa diskusi-diskusi, itu sudah banyak hal yang bisa kita tangkap semangat dari teman-teman di grup itu, bahwa mereka ingin ada perubahan dari sisi ya hubungan sosial kemasyarakatan di kita. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa konflik-konflik yang Savoy-Tuan ini kan bikin orang A1, A2, A3 ini kan tidak kita lihat, tapi tidak kita pungkiri bahwa hubungan itu jadi renggang. Kira-kira seperti itulah. Kalau dulu orang Haifat mau ke Temnabuan, itu singgah di Fategomi, minum air, terus nanti jalan kaki lagi di Yakemas itu, terus sampai ke sana. Begitupun sebaliknya, hubungan-hubungan itu sekarang mungkin menjadi hilang karena semua orang dari Sorong itu kaca gelap kan mati sampai di dia punya rumah. Jadi sepanjang jalan itu kan dia sudah tidak menghiraukan itu ada orang-orang yang mungkin bagian dari masyarakatnya juga di sepanjang jalan itu. Sehingga memang
paguyuban ini saya secara pribadi sangat mendukung. Usul konkret saya yang pertama, segera kita bentuk, entah nanti namanya apa, tapi sebuah paguyuban atau lembaga yang memang mewadahi kita semua, yang skopnya itu umum. Apakah nanti mau dikasih nama kepala suku kayak apa kayak namanya kayak terserah lah. Tapi satu lembaga yang skopnya melindungi kita semua. Kemudian yang kedua adalah ada lembaga khusus pemuda. Ini yang kedua, khusus pemuda Maibrat, sehingga mereka mengusung tema-tema perubahan yang memang sesuai dengan kondisi zaman hari ini. Nah, kemudian yang ketiga, ada kelompok pengusaha. Jadi supaya nanti pitis yang tadi saya miawe saso-saso toh, kira-kira mereka ini bisa menyiapkan. Tapi saya ingin sharing sedikit bahwa saya cukup banyak belajar soal bagaimana Israel itu, hegemoni Israel itu di dunia ini. Ya, salah satunya melalui lobby-lobby mereka di Amerika misalnya, dia menggunakan kekuatan intelektual dan keuangan. Jadi kalau orang Maibrat itu mau menguasai menguasai, nggak usah lah Papua Barat lah kira-kira, kita nggak usah skop Indonesia lah. Kalau mau menguasai Papua Barat, maka kunci pertama kita harus perbanyak pengusaha Maibrat. Hari ini kalau kita ranking siapa sih orang Maibrat yang kaya? Kayaknya tidak ada, karena semua orang yang kaya hari ini tuh hanya harap dari APBD. Setelah dia turun selesai juga tuh. Mungkin ada beberapa senior-senior kita yang saya lihat bisa mengelola asetnya dengan baik. Dan saya lihat sendiri bahwa mereka punya perencanaan keuangan yang baik itu. Jadi mungkin ada cabang juga untuk pengusaha. Jadi pengusaha ini nanti disesuaikan dengan sektor yang mereka kelola. Misalnya saya hari ini tergabung di asosiasi rumah kos seluruh Indonesia misalnya. Belum banyak orang Maibrat masuk di situ. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti pengusaha-pengusaha yang lain bisa bikin asosiasinya. Tapi tetap kita mengunduk pada organisasi tadi. Kemudian yang berikut adalah paguyuban terkait dengan perempuan. Tokoh perempuan ini penting karena mereka akan pegang masa depan Maibrat ini kan dari perempuan ini. Jadi kalau kita menghasilkan keturunan yang baik, kita mengharapkan bahwa ke depan anak-anak Maibrat itu yang lahir dari rahim semua perempuan Maibrat itu menjadi generasi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendorong kepada pemerintah daerah misalnya, siapapun orang Maibrat dimanapun, siapa yang jadi pemimpin misalnya di Maibrat itu harus dipersiapkan, terutama untuk perempuan. Contoh misalnya pada saat hamil itu harus ada dikasih susu, kemudian telur, supaya bayinya itu otaknya tuh bagus. Nanti kalau sudah lahir jadi cerdas gitu, kira-kira begitulah. Nah, kemudian yang terakhir dari saya, mungkin nanti senior-senior yang lain, adik-adik yang lain mungkin bisa menambah lagi. Yang terakhir dari saya adalah kita perbanyak forum-forum seperti ini. Karena saya sendiri pun dengan teman-teman yang IFAT, dengan teman-teman Ayamaru, beberapa yang kita pikirannya lurus-lurus saja lah. Kami sering ketemu ngopi-ngopi gitu. Tapi ada yang memang pikirannya tuh ekstrim. Nah, yang ekstrim-ekstrim ini yang harus kita istilahnya bawa ke jalan yang benar lah. Jadi kalau urusan pilkada selesai ya sudah sampai di situ, jangan dibawa lagi sampai seumur hayat itu. Begitu juga urusan lain itu, karena kalau kita sendiri sudah jarang ngopi, akhirnya orang Makassar yang ngajak teman saya ngopi misalnya, akhirnya saya ikut orang Makassar, kira-kira bahasanya begitulah. Karena tidak ada orang Maibrat yang ngajak saya ngopi-ngopi gitu. Nah, puji Tuhan hari ini saya senang sekali bisa ketemu dengan Pak Agus, terus Pak Sem, kemudian senior saya Pak Edi, Pak Yanto, dan teman-teman yang lain semua ini merupakan sebuah sukacita, dan saya berharap bahwa pertemuan seperti ini kita lanjutkan lagi dengan kopi darat lagi. Kalau ini kopi udara Kak. Pak Sem itu Pak Sem bahasa begitu kan tadi. Jadi ya kopdar sama kopi udara.
Mungkin kita bisa perbanyak lagi. Dan pada pertemuan berikut, saya ingin mengusulkan kita ada sharing knowledge, karena saya tahu bahwa Pak Sem punya pengetahuan yang luas, kemudian Pak Edison dengan pengalamannya, kemudian Pak Agus, Pak Yanto, ini bisa sharing knowledge. Kenapa saya bilang harus sharing knowledge? Supaya adik-adik kita yang di bawah ini, mereka punya pemahaman, ada ilmu yang mereka masukkan dalam pikirannya, alam bawah sadarnya. Karena kalau kita kumpul-kumpul saja begini, memang baik, kelihatannya baik, tetapi tidak ada nilai tambah untuk mereka. Jadi kita bisa sharing knowledge mungkin dari sisi perencanaan tadi, Pak Sem bisa ngomong, Pak Edison bisa berikan kita, begini loh kalau perencanaan secara teori begini, dalam praktek gini, apalagi kondisi kekinian Papua hari ini. Karena saya, kemudian Pak Edi, Pak Agus, Pak Yanto, Pak Sem ini kira-kira kita sudah tidak punya masa depan kalau bahasa saya. Kita ini hanya menjalani sisa hari hidup kita. Yang punya masa depan itu adik-adik kita yang ada di Zoom ini. Saya lihat mereka muda-muda, punya semangat yang baik untuk bergabung di forum ini. Dan saya harapkan mereka ini suatu saat menjadi orang-orang MyBright yang hebat itu di mana-mana. Nah, untuk itu saran saya yang terakhir ya adalah kita bikin sebuah grup sharing knowledge antar berbagai ilmu. Mungkin misalnya Pak Prof. Bert atau Pak Dr. Mesak bisa bicara dari aspek ekonomi, kemudian nanti Pak Edison bisa bicara dari sisi bagaimana perencanaan sebuah daerah, begitupun kita yang lain, kita bisa bicara sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, sehingga kelihatan orang MyBright itu mempersiapkan dirinya. Kalau sekarang kan tidak, nanti sudah dapat masalah baru duduk bicara, tapi tidak pernah dalam kerangka pemerintah ya, kita kan sekarang sudah punya kabupaten sendiri, pemerintah MyBright itu tidak pernah mempersiapkan generasi MyBright. Kita ini sukses karena doa dan dukungan dari orang tua masing-masing, tidak ada yang by design itu. Jadi dengan kumpul-kumpul ini saya bersyukur supaya ke depan kita punya sesuatu yang punya nilai tambah dari paguyuban yang lain lah, kira-kira seperti itu. Sehingga orang menjadi tertarik, kalau sudah misalnya kita tetapkan setiap hari Sabtu, ada sharing knowledge, nanti judulnya ini, terkait dengan kebijakan fiskal misalnya, atau terkait dengan pengelolaan dana otsus, atau terkait dengan bagaimana sih generasi MyBright menghadapi bonus demografi misalnya. Hari ini kan kita bicara tingkat kemiskinan di MyBright cukup tinggi. Nah, itu bagaimana solusinya? Kira-kira topik-topik itu bisa kita diskusikan bersama. Untuk kita yang tua-tua ini, yang saya istilahkan sudah tidak punya masa depan. Kita hanya mengantar adik-adik kita supaya mereka bisa bersaing. Karena kunci orang MyBright hari ini mau bersaing, kuncinya ada 3. Yang pertama itu pendidikan. Yang kedua pendidikan. Yang ketiga pendidikan. Itu 3 kunci utama itu. Selain itu tidak ada. Karena kita sudah tidak pakai ukuran-ukuran keberhasilan zaman dulu. Kalau zaman dulu karena orang kita banyak, kemudian kita pegang kekuasaan, sehingga itu mudah. Kalau hari ini tidak bisa. Satu-satunya cara untuk kita bisa survive adalah pendidikan. Nah, itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Ik. Sangat bagus, sangat baik. Kita apresiasi sekali ide-ide gagasan yang cukup brilian untuk dapat memperkaya, memberi catatan-catatan bagi kita untuk bagaimana komunitas kita, paguyuban kita segera ada dan ke depan mesti survive untuk kita distribusi, kita sharing dalam banyak hal dan berbagai dimensi kekinian di Indonesia dan tanah Papua. Baik, terima kasih Pak Ik. Kita lanjut, silakan. Terima kasih Pak Ik ya. Silakan, tadi saya dengar senior kita Pak Edison White, kalau ada silakan. Atau teman-teman, adik-adik, kawan-kawan milenial yang saat ini bergabung, monggo. Kalau ada yang punya ide, punya saran, ya jelas kita mengacu kepada tema kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Flashback-nya tadi kita sudah utarakan, kita sudah sharing, kita sudah kemukakan, walaupun belum sesempurna yang kita harapkan. Tetapi mari step by step, kita mulai planning, step 1, step 2, step 3, seperti apa, agar ke depan
kita bisa jadi sebuah rumah yang kokoh, bangunan yang kokoh. Kita tampung semua orang kita di dalam satu rumah, lalu kita distribusi jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa, di berbagai bidang yang ada. Sehingga kita mesti menjadi tuan, menjadi rai bobot, punya bobot, rai manes, punya manes, rai ati, punya ati di atas tanah Papua yang Tuhan titipkan sebagai surga kecil di atas tanah ini. Silakan. Ya, selamat malam. Malam, Kakak Ede, senior. Selamat kenal kembali. Iya. Coba Kakak, apa kabar? Sehat? Iya, sehat. Puji Tuhan Kakak, Tuhan berkati. Umur panjang. Ya. Nah, Shalom. silakan Kakak Ede. Salam. Shalom. Silakan. Malam untuk kita yang hadir di malam ini. Kita pertama memuji syukur ya kepada Tuhan karena diberi kesehatan yang baik untuk kita. Teristimewa inisiator daripada membangun diskusi malam ini. Pada Ade Teno, Ade Agus dan Ade Yanto, saya minta maaf karena saya tadi masuk terlambat. Memang Yanto sudah kirim linknya Tempo, tapi saya tidak ikut pengantar tadi. Tapi dari penjelasan Ade Sem dengan Ade Ik tadi, saya minimal sudah sedikit saya dapat gambaran. Nah, pertama, saya mengaturkan terima kasih yang luar biasa ini waktu Tuhan untuk menggerakkan. Kalau inisiatornya Ade Agus atau Yanto, saya menyampaikan terima kasih atas kebangkitan generasi baru yang bisa membuka tabir sekat-sekat daerah atau sekat-sekat kampung ya. Yanto sangat paham itu. Ide untuk membangun kebersamaan ini saya 10 tahun lalu saya sudah gambarkan, bahkan ide saya itu maunya kumpul senior-senior berat itu kita kumpul di Bali atau di Makassar untuk bicara hal yang tadi diskusikan. Ade Freddy, kakak senang sekali ya, luar biasa idenya bagus. Dan satu statement yang memotivasi kita adalah siapa yang membatasi kita. Itu statement yang singkat tapi memotivasi kita yang hadir malam ini dan bisa kita lanjutkan. Jadi kita ini tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Mau dikurung kah, mau diapakah, tidak bisa. Kita sudah membuktikan itu. Jadi saran saya langsung konkret ya, ada Freddy bagus, ulasan tadi bagus, tapi saya masuk langsung poin saja. Bentuk lembaga jauh dari kepentingan politik apapun juga. Itu orientasi Maibrat. Dulu saya punya lembaga yang bentuk dengan Yanto orang itu ada semboyan ayam Amerika, kita juga ayam Maibrat, anak Maibrat. Jadi orang tanya, jangan sampai hari ini ada anak Maibrat yang malu, merasa minder, itu dari mana? Lalu bilang mengatasnamakan dari daerah lain. Tapi ayam Maibrat atau saya orang Maibrat itu harus dikampanyekan. Kemudian yang kedua, untuk lembaga, ya bagus ya ada Freddy. 1, 2, dan 3 yang menjadi modal untuk investasi untuk kita orang Maibrat, pendidikan tadi ya. Itu ciri-ciri Cicero, ahli pidato Romawi kuno dalam berbicara menyampaikan satu poin penting itu menekankan 3 kali dengan mengulangi kata yang sama. Saya menyarankan untuk membentuk lembaga pengembangan pendidikan aja dulu. Ini yang konkret. Memang yang tadi boleh ada, tapi kalau yang spesifik pendidikan. Lembaga ini ikut mengendalikan mengendalikan salah ya. Memberi masukan penting menjadi lembaga pressure untuk pemerintah Maibrat khusus dan orang Maibrat di perantauan untuk memberi andil atau menginvestasi dalam memperhatikan lembaga ini. Karena maaf ya adik-adik, kakak ini sudah jalan keliling dunia kecuali Afrika yang saya belum injak. Itu di Inggris yang mbahnya ini di situ dibilang tempat kami datang sampai ke tempat yang tahun 700-an pendidikan para biarawan, dan itu yang generasi hari ini dia bilang begini, kami dulu 500 tahun lalu sama seperti Anda dari Indonesia, Papua. Sekarang kami begini karena memang hanya melalui jalan lain, hanya lewat pendidikan. Jadi ada Freddy bagus, saya senang ya. Untuk mendapatkan masukan seperti begini, maka kita punya, kalau lembaga ini ada memfasilitasi senior-senior kita dan orang yang berkompeten di Indonesia ini panggil datang untuk mewadahi kita untuk kepentingan ke depan. Semua yang saya satu waktu itu, kemudian yang tadi berkaitan dengan generasi
Ikatan Perempuan, tapi itu sebenarnya sudah program yang ada di Kementerian Kesehatan. Tapi itu dulu diuji coba oleh UNICEF. Itu 1000 hari kehidupan untuk membangun generasi itu. Itu kita punya senior Felix Sweet yang kemarin kepala rumah sakit itu dia punya kemampuan untuk itu. Karena waktu Tefani di Manokwari dia ngomongnya bagus sekali bagaimana caranya dari stop height sampai menjadi bayi dalam usia 2 tahun ke depan. Satu ide saya pribadi, nanti kita kembangkan kira-kira masuk di lembaga mana. Jadi kita berangkat tadi betul ya, Israel tadi, yang Israel tadi lewat kemampuan iptek dengan keuangan ya. Kita juga, saya pikir itu juga kita perlu meniru. Tapi kita belum masuk ke tingkatan punya bank atau apa, tapi minimal menggerakkan lembaga yang bisa mengelola uang perhimpunan masyarakat begitu. Dan uang itu untuk membiayai satu pendidikan, yang kedua itu ekonomi masyarakat. Yang bagus berinvestasi untuk menjadi. Kemudian itu rumah perubahan Pak Renal Kasali itu mengajar orang untuk bagaimana menjadi wira swasta yang hebat. Kalau lembaga yang bagus kita undang dia datang. Itu kita punya orang Kristen juga. Jadi dia bisa mampu membukakan semuanya secara baik. Mungkin yang terakhir nanti saya senang juga untuk forum-forum ini ke depan tetap dilakukan. Biar lewat media tidak apa-apa, karena nanti ke depan kita habit kita begini, kebiasaan kita sudah begini, sudah tidak bisa langsung kumpul sama-sama apa, kayaknya sudah tidak. Jadi saya punya ide waktu itu pribadi ya. Saya bilang kita orang Maibrat ini kalau tidak salah generasi, ya benar, kita ini sudah tidak punya masa depan, ada yang punya masa depan, generasi yang masih SMA. Jadi kita ini berada di generasi ketiga. Generasi pertama itu tidak mengenal tulis saja, kan orang-orang tua kita, bacaan Latinnya. Yang kedua generasi yang Bapak Yap, Bapak Deki, sudah Bapak John, Pete, Manane, itu sudah berlalu, Bapak Emar kamu. Dan yang ketiga generasi kita ini kayaknya nanti tidak ada magic moment yang baik. Mungkin generasi yang berikut. Jadi kalau orang Cina, ini saya kalau tadi di Israel saya lihat dari orang Cina ya. Cina itu segmen generasi pertama itu kuasai Asia. Generasi semenanjung Asia sampai ke Tenggara. Generasi kedua mau kuasai dunia, Asia. Setelah perang dunia kedua mereka semuanya kuasai dunia dengan berbalakan tadi. Maka hari ini jalan ke seluruh dunia di mana-mana sampai pelosok sekalipun ada Chinatown, ada tempat kota Cina. Kita kebangkitan ini kita mau bangkit menguasai. Jadi kita jangan menganggap orang tidak. Tadi ada Freddy sudah bilang tidak ada yang membatasi kita. Kita ini sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Struktur pulau ini kita itu pas berada di sumsum kepala burung itu. Teman-teman di sorong bunyinya apa itu mulut ya bibir. Kita itu pas di sumsum. Apalagi ada Agus. Kau ini langsung dari sumsum itu sudah yang keluar. Ya, jadi itu tidak bisa dibantah. Lihat di mana-mana Persipura atau apa, kepemimpinan orang Maibrat itu pasti berbeda dengan yang lain. Secara alami sudah jalan dianalogikan begitu. Jadi yang saya lihat di Amerika, terutama di barat, di Los Angeles dan sekitar San Francisco, tempat ilmu pengetahuan di rekayasa ilmu pengetahuan terhebat itu di San Francisco ya, dengan Silicon Valley-nya itu, lembah silikon. Semua ilmu yang dikembangkan ada di situ. Jadi waktu saya ketemu dengan saudara kita ini ada Hoe yang di sana, itu dia nanti ada Agus DPR ini mungkin diperjuangkan, berani yang bila perlu dana sendiri, beli rumah di sana supaya ke sana itu bukan kita pelajar berkirim teman saudara kita ke sana itu bukan untuk belajar ilmu pengetahuan yang bersifat formal, saya tidak. Ada yang bersifat keterampilan di sana-sana, ilmu itu dipakai datang itu di sini bisa mencari dapat untuk hidup itu, karena alam kita di Maibrat itu tidak menjanjikan banyak. Jadi alam kita tuh lebih menjanjikan, negeri kita tuh menjanjikan SDM yang berkualitas. Maka pendidikanlah kuncinya sudah. Karena kita menjual jasa kita ke depan tuh jasa sama Israel ya.
Israel menjual ke dunia kan kualitas dia, bukan apa SDM-nya, bukan hasil apa yang dipakai jual. Ya, jadi sebagai awal yang baik ini, saya senang. Saya kembalikan terima kasih lagi untuk forum yang luar biasa bagus ini. Untuk tadi apa ada Freddy sudah sampaikan itu, kita terus, saya ketemu ada Freddy juga mungkin ada 2-3 tahun lalu di kantornya, kantor barunya di Kota Raja itu, apa di kantor wali kota sebelah itu. Tapi Freddy, kayaknya kau sudah lebih botak dari saya kan? Atau tidak sudah lebih lagi kan? Tidak apa-apa. Ini kebersamaan. Yang utama itu menghilangkan sekat-sekat ini kon dari ayam baru ini dari apa? Aduh itu terlalu, itu mungkin generasi masa silam tahun keberapa ini tidak boleh itu menunjukkan bahwa itu masih ada gaya pikir primitif yang masih ada di, kalau yang berpikir begitu masa ini dia ini masih primitif ini begitu. Kalau dia ngomong ya itu ya dia primitif ya begitu. Supaya dia malu begitu karena tidak bagus. Kompetisi tidak modal begitu lagi. Sekarang ini bergampang. Saya pikir demikian ya. Tuhan memberkati. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ada Agus saya kembalikan. Terima kasih. Kita beri aplaus, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Kakak Edison Huai, ini senior kita, abang kita, kakanda kita yang sudah ikut terlibat di zaman now, zaman IT, zaman milenial, memberikan sedikit sharing pengalaman, bahkan beliau keliling dunia. Inti dari semua yang kakanda sampaikan, abang sampaikan untuk kita para pemirsa, para pendengar yang ikut live streaming maupun yang di ruang Zoom meeting ini, saya pikir udah ambil hikmahnya. Jadi pendidikan itu kunci utama, ya, pendidikan itu kunci utama. Kemudian kita orang Mayoritas itu seperti apa yang tadi disampaikan Kak Edi, menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Ik tadi, siapa yang bisa membatasi kita, komunitas orang Mayoritas. Itu sudah terbukti dan itu tidak bisa terejawantahkan oleh siapapun di dalam kebersamaan kita. Nah, terakhir adalah kakak sharing pengalaman kalau bisa orang kita belajar seperti orang di China sana, mereka kuasai Asia, kuasai dunia, bahkan juga ada di Papua, di Bintuni, di Sorong, di Raja Ampat. Nah, gimana kita dapat mempersiapkan SDM kita melalui SDM pendidikan tadi? Pendidikan itu ya minimal harus ada lembaga, harus ada media, harus ada sarana yang mewadahi kita semua, supaya kita semua datang berkumpul, bersharing, bercerita, bernostalgia, saling support satu sama lain untuk memperkuat kebersamaan kita orang Mayoritas ke dalam maupun keluar. Seperti tadi, misalnya kakak dia ke San Francisco, ketemu ada Hawaii di sana, ada potensi yang bagus yang harusnya kita dorong. Nah, gimana cara dorongnya? Kalau jalan sendiri nggak bisa. Ini butuh kebersamaan, soliditas tim kita, teamwork kita. Ada dalam rumah peradaban, rumah kemajuan, rumah orang Mayoritas, rumah orang Bobot, punya Bobot ada di Mayoritas. Ini yang kita harapkan. Terima kasih Kakak Edi, apresiasi sekali. Udah dukung beberapa masukan, saran buat kita semua ya. Untuk ke depan kita mencoba, walaupun berat sekali, walaupun 10 tahun yang lalu kakak share dengan Yanto, kakak bicara dengan saya sekitar 15 tahun yang lalu. Tapi saya pikir kita jatuh bangun, kita suka nggak suka, walaupun sana sini, tapi mari kita mencoba. Saya yakin suatu saat nanti Tuhan pasti menyediakan tempat yang paling tepat, sarana yang paling tepat. Kita menghidupkan kembali rumah, tempat bersama orang Mayoritas. Tanpa memandang usia, tanpa memandang jabatan, posisi apapun, tapi kita kembali kepada back to village, kampung rumah kita bersama orang Mayoritas. Terima kasih Kakak Edison. Rekomendasi juga bahwa ke depan kalau bisa media-media seperti hibrid apa begini, kita bumikan, kita gaungkan supaya kita saling kenal, saling topang satu sama lain setelah misalnya ada kekuatan, ada dominasi, ada saran yang menguat dari mayoritas orang Mayoritas, segera kita mesti butuh forum atau ikatan atau lembaga apapun kalau dirasa itu adalah kebutuhan bersama. Tapi dalam tanda petik tadi Kakak Edison sudah menyampaikan, kita bentuk lembaga atau sebutan apapun namanya, tapi kita menjauhkan lembaga ini dari kepentingan apapun juga. Nah, terutama misalnya tadi Kakak Edi sudah menyampaikan, Aifat, Aymaru versus Ayatinho versus Yumasas, kita harus menghilangkan gap-gap primordial, kampung Isme, dan lain sebagainya. Tetapi coba ke depan ke positive thinking,
cara pandang yang positif, cara pandang yang positif, cara support yang positif untuk kita maju seperti orang-orang lain, seperti negara dunia tadi, misalnya kakak ke San Francisco, ke China, dan beberapa benua yang kakak udah sampai. Saya setuju kakak Edison. Jadi kakak Edi, terima kasih sekali lagi. Kita terima cukupkan. kasih. Kita Ya. pindah, silakan sesi yang berikut untuk teman-teman yang lain, silakan masuk. Sebut nama di kota mana, silakan. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan saran masukan terkait dengan tema diskusi kita di malam ini. Semua kita jadi pembicara. Benar salah nggak disalahin. Sampaikan pendapatnya, kemukakan idenya, gagasan maunya seperti apa. Baik buruk sampaikan aja, nggak apa-apa. Ini ruang kita bertemu semua ini. Namanya kita baru berjumpa, baru bertemu. Silakan. Saya baru jumpa dengan Kakak Edi lagi nih. Atau Pak Ik, saya juga baru jumpa ini. Hampir 15-an tahun yang lalu kita udah tak pisah karena kesibukan. Iya. Kan yang milenial, tidak ada kelas di sini, milenial dan lain sebagainya. Tapi kita semua sebagai penguyuban Maibrat, mari kalau ada yang mau bicara, diskusi, menyampaikan ide, gagasan, pengalaman, monggo. Silakan. Atau Kakak Edi masih mau lanjut karena ada yang belum masuk, jadi Kakak Edi bisa lanjut. Silakan kalau masih mau lanjut. Sambil nunggu Kakak Edi, kalau ada yang masuk berarti Kakak Edi saya cut Iya, boleh. Siap. Jadi saya senang dengan semangat ini. Ada Sam tadi juga bagus, saya ikut juga baru masuk ikut setengah tadi, tapi bagusnya pemikiran. Jadi satu hal utama itu memang kita menghilangkan ego kita. Jadi hari ini semua manusia itu beradab di muka bumi begitu. Jadi tidak boleh menganggap dia tidak bisa begini, tidak ini dia kelompok ini, tidak. Kalau dia berperilaku menyimpang itu yang kita bisa kategorikan sebagai manusia primitif. Maaf ya, macam kalau tadi bilang ini kita orang Emar lebih hebat dari Atinyo atau Aifu atau Atinyo bilang begini. Tidak, kita harus satu. Kalau di sekarang ini kita mensponsori supaya tidak boleh ada yang begitu-begitu lagi ya. Dan saya pikir sudah menuju ke sana lah. Kalau masih ada hal kepentingan sedikit-sedikit tidak apa-apa. Kemudian satu hal lagi, ya teman-teman di media, itu Laut Mediterania, itu laut di Eropa ya. Yang memisahkan itu kalau sebagian Asia. Jadi sejarah-sejarah dulu itu terjadinya di Mediterania, atau kalau kita secara ilmu pengetahuan berkembangnya itu di Athena Yunani masanya Aristoteles, Plato mereka. Tapi di era modern ini dia pindahnya itu ke Silicon Valley. Silicon Valley itu lembah silikon ya. Itu yang ada di San Francisco. Jadi semua teknologi teori relativitas dari Albert Einstein itu dikembangkan itu di Silicon Valley. Terus sampai Bill Gates dan yang terakhir ini siapa? Ini Zuckerberg yang punya Facebook dengan WhatsApp, dan yang terakhir ini yang SpaceX ini siapa yang punya? Lupa namanya. Orang kaya baru sekarang itu yang menggugurkan semua dari Afrika. Elon Musk. Ya, Elon Musk benar ya. Ada Freddy, terima kasih Elon Musk. Jadi itu semakin itu semua itu diuji coba teknologinya itu semua di Silicon Valley. Jadi maksud saya begini, maaf Pak, aku sebagai sebagai DPR ya, ini pikiran ke depan. Hasil DPR besok itu kalau boleh, ini menurut Tarehoe waktu itu bicara di kota-kota. Jadi kalau di Amerika itu negara-negara bahkan tidak ada satu macam kita ini, ada Jakarta beda dengan Jayapura perkembangan. Kalau di sana tidak seperti begitu. Karena dibagi merata jadi sama-sama berkembang. Jadi disarankan waktu itu di Florida kalau boleh kita Pemda beli satu rumah di sana. Kalau tidak ada mungkin karena ada Freddy bergerak di rumah kos, jadi siapa tahu bisa wujudkan satu rumah kos di sana untuk anak-anak Maibrat supaya berangkatkan ke sana. Saya kasih contoh hal konkret ya. Di Los Angeles itu hampir ada perkampungan Manado di sana. Orang-orang Manado. Itu karena bukan orang sekolah tinggi-tinggi baru datang ke sana, tidak. Orang punya orang-orang yang di Freeport karena hubungan kerja dengan Los Angeles, lalu datangkan bawa dari kampung langsung, malah mungkin yang SD atau SMP ke sana. Tapi yang dikembangkan ke sana itu adalah keterampilan. Jadi di sana memang punya rumah itu berat, tapi kalau
Pemda atur sampai macam Julian lu bilang bisa di rumah di sana untuk kepentingan taruhlah asrama lah di sana, mungkin tidak asrama besar, mungkin rumah saja lah. Jadi setiap tahun kirim berapa orang ke sana, pulang siapkan untuk itu. Dan ingat ya teman-teman, kita ini Tefani bilang kita ini menjadi manusia pembangun di Nihunia. Nihunia itu bukan hanya Maibrat, Papua, tapi kita melirik ke Pasifik ini. Saudara-saudara kita di dunia, di negara-negara ini, aduh perkembangannya masih kalah jauh dengan kita. Negara-negara Suriname, Suriname juga termasuk. Vanuatu, terus yang di negara-negara island, kalau istilah sana bilang negara-negara island ini semua itu masih jauh tuh. Aplikasi Pak Freddy, aplikasi keuangan itu malah mereka masih pakai Excel, itu kan itu sudah sangat ketinggalan jauh sekali itu. Itu apalagi di pemerintahan resmi begitu, apalagi di masyarakatnya. Ini jadi kalau boleh kita menjadi manusia pembangun itu, kiprah kita kayak Amerika sana begitu, larinya ke sana, datang begitu. Yang saya maksudkan tadi ke Amerika ini bukan yang formal tetap jalan, tapi yang kita genjot cepat ini adalah yang non formal. Lalu kita nanti induknya di Maibrat. Dulu di bahasanya Pak Yap dulu bukan gubernur, tapi sebelumnya dia sebagai senior begitu, arahkan bahwa kasih contoh orang Minang, orang Palembang ya, Padang ya, itu ada gerakan 1000 itu. Tapi nanti kita rekayasa sesuai dengan budaya kita. Dulu kita sama-sama bangun berkebun, semua datang sama-sama bantu. Anak sekolah ini kita bantu dia sekolah duluan, nanti bisa lihat kita ke depan, dan memang itu jalan baik. Itu kita kembangkan dalam bentuk modern. Mungkin ada lembaga yang sejenis perbankan begitu kah? Diatur bagaimana baru di saving dananya baik supaya membiayai yang begitu-begitu. Kalau uang dikasih macam ya maaf ya konvensional macam ada bendahara, ada waduh itu nanti bisa rusak itu. Jadi pakai sistem supaya terkendali. Bentuk badannya nanti ke arah yang ke sana begitu. Supaya transaksinya tidak ada yang tersembunyi tapi semua pakai sistem, jadi tidak ada curiga-mencurigai atau apa-apa. Ya, Kakak Edi, maaf ini ada adik-adik milenial mereka ada mau masuk. Oke, silakan. Tadi karena isi waktunya jadi oke. Siap. Terima kasih Kakak Edi. Terima kasih sharing pengalaman. Silakan ada Andi, Abner dengan Lesi. Silakan. Pak Agus, itu siap. Pak Prof Kamboya mau bicara ini. Silakan Pak Prof. Silakan masuk.